modal, akhirnya jadi juga barang ini. Ya, ini bagian dari gerakan kita tentang bagaimana terus-menerus menjaga melestarikan nilai-nilai keindonesiaan di masyarakat Indonesia, terutama kalangan anak-anak muda. Tentu kali ini melalui jalur musik. Makanya kita berkolaborasi dengan teman-teman musisi ini dan alhamdulillah mendapat sambutan baik dari teman-teman musisi. Ada Mbak Neno, Pai, kemudian Vicky, ada Rian gitu, dan yang lainnya ya. Dan ini menjadi salah satu bagian gerakan untuk itu. Jadi dimulai dari menciptakan dan kemudian mengaransemen ulang lagu nasional, buat album, alhamdulillah sampai 3. Tapi kalau hanya sekedar album aja tanpa ada gerakan yang harus disampaikan, karena ini adalah kita dalam rangka menyampaikan pesan sebetulnya. Nah, kemudian alhamdulillah ini bisa terlaksana. Nah, ini ada Pak Rido dari dan alhamdulillah juga didukung oleh banyak pihak ya, terutama dari pemerintah. Ada 4-5 kementerian yang dukung kegiatan ini, termasuk Lemhanas. Jadi adik-adik yang sekarang ikut festival ini kemarin dikarantina sekitar 4 hari untuk mendapatkan pembekalan, penguatan, pemantapan tentang wawasan keindonesiaan kebangsaan mereka. Kriteria yang pasti kita mencari kriteria penyanyi itu pasti suaranya, terus stage act-nya juga, dan kebetulan juga kan memang lagu-lagu yang dinyanyikan juga lagu-lagu nasional ya, lagu-lagu tentang kebangsaan, lagu tentang yang memang liriknya positif. Jadi memang seperti yang Bunda Neno selalu bilang, kalau nyanyi itu harus bisa meresapi lirik-liriknya. Dan memang akhirnya di grand final ini kita banyak menemukan talenta-talenta yang ternyata waktu semifinal kayaknya biasa gitu, pas grand final mereka lebih all out lagi gitu. Dan kita, kalau aku pribadi sebenarnya sudah sempat kayak ngincer beberapa penyanyi-penyanyi yang mungkin bisa kita produce ya Bang ya. Mungkin bisa kita juga bikinin lagu atau kita rilisin single ya. Jadi memang ternyata kaget juga banyak talenta-talenta yang keren-keren yang kita temukan di festival di sini gitu. Ya. Intinya sih, aku berharap akhirnya pahlawan-pahlawan di bidangnya masing-masing. Semoga, amin. Bunda, kalau dari sisi kebudayaan sebetulnya kita sekarang sedang ada wave yang baru, yaitu drama musikal. Jadi kita punya source banyak dan bagus-bagus banget untuk kita bisa hadirkan, apalagi kalau dia mengusung ya cinta kebangsaan. Ini keren Bang, akan keren banget. Menyanyi tapi dihubungkan dengan rasa kebangsaan, ini suatu hal yang baru menurut saya. Ini eventnya keren banget ya, dimana terjadi kolaborasi antara seniman dengan pemerintah ya. Jadi mudah-mudahan terciptalah penyanyi-penyanyi yang dengan punya image, punya jiwa kebangsaan yang tinggi. Itu harapannya. Lemhanas ini kan adalah salah satu lembaga untuk bisa meyakinkan kepada semua anak bangsa bahwa Indonesia harus dalam keadaan baik-baik saja. Beberapa pendapat ada yang mengatakan seolah-olah Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalaupun toh itu ada pendapat, maka kita harus berupaya untuk mengatakan Indonesia harus baik-baik saja. Salah satu masalah mengapa kita tergerak untuk mendukung ini, kita harus tahu bahwa sesuatu yang nampak ini digerakkan sesuatu yang tidak nampak oleh values. Maka salah satu hal yang penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat bahwa anak bangsa kita yang saat ini yang dikatakan sedang tidak baik saja dan lupa, harus diberikan pemahaman tentang kebangsaan, dan itu bisa menjamin persatuan dan kesatuan. Orang yang sampaikan. Terima kasih. Memang salah satu peran pemuda dalam pembangunan nasional adalah mencintai seni dan budaya, dan kegiatan ini sangat relevan sekali dengan peran pemuda sebagai agen perubahan nasional. Nah, ini sesuai dengan tadi cinta bangsa dan cinta budaya, sebagaimana dengan jargon dari Pak Menteri kami, Pak Erick Thohir, bagaimana membentuk karakter pemuda yang gigih, patriotik, dan empati. Ini sesuai dengan keinginan beliau untuk 5 tahun Kemenpora ke depan, seperti itu. Bang Doli, ke depannya akan dikatakan album akan seperti apa? Ya,
kita sedang merampungkan album yang ketiga. Insya Allah mungkin minggu depan lagi ya. Sedang proses mixing. Dan ya ini adanya energi baru mungkin bisa menjamin ada album keempat, 5 dan seterusnya. Karena ini menjadi, saya katakan ini gerakan. Nah, yang kedua kita bertekad karena tadi sepakat dianggap bagus. Insya Allah ini Pak pemerintah mungkin akan kita upayain dukung. Ini jadi acara tahunan ya, yang akan rutin. Dan nah pertanyaan berikutnya adalah apa bedanya? Saya kira banyak festival yang lain dimanapun ada Indonesian Idol, ada X Factor dan macam-macam gitu. Nah bedanya ini adalah kita mau menghasilkan anak-anak muda Indonesia pertama kali itu adalah yang mereka punya karakter, punya jati diri, punya pengetahuan yang banyak dan lengkap tentang Indonesia, sekaligus juga bisa mengartikulasikan keindonesiaan mereka dengan cara mereka yaitu bernyanyi. Jadi nyanyi itu adalah jadi media penyampaian pesan tentang pengetahuan dan kekayaan Indonesia yang mereka miliki. Kira-kira itu yang buat bedanya. Cukup kali ya? Bang Pai, bedanya apa sih penyanyi-penyanyi zaman sekarang nih gitu kan? Ya intinya musik tidak boleh dianggap cuma sekedar hiburan. Dia bisa lebih daripada itu. Dia bisa mempengaruhi alam bawah sadar seseorang tanpa disadari, menjadi rhyme di kepalanya. Makanya pentingnya memberikan pesan-pesan yang positif melalui musik yang kita sama-sama tahu bahasa paling universal. Bang Rian, Bang Pai, Mbak Neno dan juga Mas Vicky itu sebagai juri, seberapa penting sih acara ini untuk pelestarian lagu-lagu nasional gitu yang mungkin memang lagu ini kan masih jauh ditinggalkan di sama anak muda zaman sekarang gitu yang mungkin masih belum ada niat atau belum ada keinginan untuk seringnya menyanyikan lagu-lagu nasional. Kayaknya sudah galip ya, galipnya kehidupan itu kalau ada kerusakan, yang membuat kerusakan, galip sudah pasti, ada yang membuat kebaikan. Nah, saya berharap kita semuanya sepakat bahwa gerakan ini akan menjadi bola salju. Semakin banyak yang suka, semakin banyak yang dukung, ya nanti jadi ada wave yang betul-betul gelombang baru, yaitu anak-anak kita seneng, suka nyanyiin lagu-lagu kebangsaan. Nah itu nanti kata Mas Pai tadi akan mempengaruhi pola pikirnya, akan mempengaruhi pilihan-pilihan hidup dia, dan sampai nanti mungkin ketika dia jadi pemimpin-pemimpin, dia juga punya background ya, wawasan kebangsaan yang lebih baik, kira-kira gitu. Ini Mas Tatang nih yang ahlinya nih dalam hal. Sudah lengkap. Lengkap kayaknya udah. Ya. Belakangan. Ya. Depan masih Bang Rian dan Bang Vicky mungkin ada statement lain. Ya ini kedaku gara-gara lu nih. Bang Rian dan Bang Vicky mungkin ada statement lain dari Mbak Neno gitu, ada tambahan? Lu aja tuh. Ya, aransemen lagu daerah mungkin terakhir zaman kita dengar yang versi zaman kita SD gitu ya, yang dengan mars seperti itu. Paling ada Mas DMS juga membuat dengan gaya klasikalnya, tapi zaman sekarang sudah berubah. Kayaknya kita memang mesti mendorong ulang gimana caranya generasi yang lebih muda lagi bisa menerima dan bisa suka gitu. Ini tugas kami lah yang karena senior ini mendaur ulang itu musiknya supaya masuk ke telinga mereka sehingga bisa tetap lestari lagu-lagu ini. Bang Rian mungkin ada statement lain Bang Rian? Ya harapannya dengan adanya acara ini akan menjadi apa ya, kayak lifestyle ya, menyanyikan lagu-lagu nasional, karena sekarang ini mungkin banyak sekali anak-anak yang mungkin jarang, banyak anak-anak tuh kayak lebih sering nyanyi lagu-lagu Korea atau lagu-lagu dari luar gitu. Justru dengan adanya acara seperti ini mungkin harus lebih sering lagi acara seperti ini, karena ini penting sekali untuk generasi muda yang lebih mengenal lagi lagu-lagu yang nasional, lagu tentang kebangsaan. Dan ini rasanya bagus karena kayaknya next aku harus ngajak anakku juga yang masih SD gitu untuk hadir ke sini, untuk hadir ke acara seperti ini, biar rasa nasionalismenya lebih tebal lagi, lebih. Bapaknya juga bisa bikin lagu kayak gitu. Bang Rian ada keinginan bikin lagu. Kebetulan waktu Asian Games aku pernah bikin lagu untuk Once, dan yang gue bikin juga musiknya. Bang Pai. Jadi mudah-mudahan kita bisa ada kolaborasi lagi, Bang. Terima kasih. Ini ada di RRI, di RRI. Boleh, Pak. Nah, Bang sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah gimana nih dengan adanya? Wah, ini terus terang kami merasa bersyukur, senang sekali ya dengan kegiatan ini, karena memang ini juga sesuai dengan misi kami. Kami punya imajinasi, punya misi untuk terus mempromosikan
semangat kebangsaan gitu. Kita mempromosikan rasa patriotisme. Nah, ini kebetulan ketemu dengan lagu-lagu yang di aransemen teman-teman dinyanyi di dalam festival ini gitu ya. Jadi kami berharap bahwa acara ini akan terus berlanjut dan kami juga akan siap untuk membantu kolaborasi dengan teman-teman semuanya supaya istilahnya kita punya warna baru ya, walaupun kita ini kan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu keindonesiaan, karena memang kita perlu terus mempromosikan, terus memupuk rasa persatuan, rasa keindonesiaan dengan lagu-lagu ini. Dan seperti tadi visi Kang Doli, supaya kalau bisa kita masuk suatu hari ke ajak itu para pegiat budaya yang lain, para pembuat sinetron, film, supaya lebih terintegrasi gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih.